Halo semuanya, kembali lagi di video analisa fundamental mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa fundamental mingguan dan juga kalender ekonomi yang berlaku dari tanggal 3 sampai 7 Oktober 2022 ataupun yang merupakan minggu pertama di bulan Oktober 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya memerlukan analisa fundamental di minggu ini, dan juga ini yang ingin mengetahui apa yang terjadi di minggu lalu. Oke, langsung aja kita ke dalam videonya. Tapi sebelum itu, jika teman-teman ingin bergabung bersama kami di channel Telegram Amandana, teman-teman bisa ke kolom deskripsi di bawah tuh lihat link dari channel Telegram Amandana seperti yang ada di sini. Nanti di sana teman-teman bisa diskusi bareng bersama kami di Amandana dan juga dengan teman-teman lainnya. Lalu nanti akan ada akses sinyal gratis juga dari Amandana, yang tentunya sekali lagi sinyal tersebut hanya sebagai pedoman aja, tidak untuk dipaksakan teman-teman harus entry sesuai sinyal tersebut. Oke, langsung aja kita ke dalam ini yang terjadi di minggu lalu. Ya, di minggu lalu itu di hari Senin, di Euro kita ada Jerman Ifo Business Climate Index itu 84,3% ya, turun dari perkiraan sebesar 87. Lalu ada Bank of Japan Government Kuroda Speak. Di sini nanti akan saya bahas juga nanti di notes-nya. Lalu di hari Selasa kita ada Fed Chair Powell Speak tentang digital currency. Ini tidak begitu berpengaruh ternyata. Dan di sisanya ini ada core durable goods, dan consumer confidence dan juga new home sales. Di sini sebenarnya bagus semua, tapi tidak membawa dampak positif terhadap US dollar. Ya. Lalu di hari Rabu kita ada retail sales di Aussie dan pending home sales di USD. Di sini minus. Lalu ada GDP kuartal kedua untuk di US dollar ini di hari Kamis. Itu ternyata minus 0,6%. Lalu ada USD untuk di unemployment claims di sini 193.000 ya. Ternyata lebih rendah dari yang sebelumnya. Ya, kalau yang sebelumnya itu saya rasa 213 kayaknya ya, 213.000 dan ternyata keluarnya adalah 193. Kembali lagi, ini tidak membuat pergerakan USD menguat ya. Lalu dari Jumat kita ada CPI di Eropa yang ternyata sudah naik menjadi 10% dari yang sebelumnya itu adalah 9,4 ya, 9,4 atau 9,1 itu sebelumnya. Dan ternyata year of year untuk di Eropa sekarang tingkat inflasinya adalah sebesar 10%. Untuk di malam harinya di sini core PCE price index sebesar 4,9% dan price index di sini 6,2 ya. Jadi bisa dibilang di minggu lalu itu walaupun hasil data dari USD-nya ini bagus semua, ternyata tidak membawa dampak signifikan terhadap market. Karena bisa dibilang minggu lalu itu pergerakan dari US dollar itu melemah, cenderung koreksi ya. Jadi walaupun hasil news-newsnya ini bagus semua, termasuk ini yang tingkat pengangguran mingguan ini sampai di bawah 200.000 loh. Ini sangat kecil sekali bisa dibilang ya. Jadi walaupun hasilnya juga bagus, retail sales juga masih bagus, ternyata GDP juga masih lumayan. Lalu di sini consumer confidence juga masih di bawah 100 ya kan. Durable goods order juga sudah mulai bagus, core durable goods juga sudah mulai bagus, tapi itu tidak membawa dampak yang sangat signifikan terhadap US dollar karena market lebih menunggu untuk di minggu ini. Karena apa? Di minggu ini seperti biasa di awal bulan, ya kan? Kalau yang tahu pasti tahu. Jadi apa yang terjadi di minggu ini? Jadi di minggu ini itu kita mulai di hari Senin. Di hari Senin itu ada tingkat inflasi di Swiss ya. Tingkat inflasi di Swiss ini diperkirakan akan sebesar 3,5%. Lalu ada ISM Manufacturing PMI ini sebesar 52,5. Di sini kemungkinan di hari Senin ini akan ada gejolak market di USD kayaknya ya di sini. Lalu dari Selasa kita ada RBA interest rate decision yang diperkirakan akan naik sebesar 50 basis point dari yang sebelumnya itu 2,35 naik menjadi 2,85%. Lalu di malam hari kita ada JOLTS job opening yang dimana ini akan ada naik ya.
Lalu di hari Rabu kita ada RBNZ interest rate decision, dari yang sebelumnya 3% akan naik menjadi 3,5%. Lalu di malam hari kita ada ADP non-farm employment change dan ISM service PMI. Di sini kemungkinan juga akan ada gejolak market, karena dari newsnya di sini saya rasa akan ada gejolak market. Di hari Kamis kita tidak ada apa-apa di market ya, karena market menunggu apa yang terjadi di hari Jumat. Seperti biasa, setiap awal bulan di hari Jumat itu pasti akan ada yang namanya NFP. Jadi di minggu ini akan ada NFP tanggal 7 Oktober. Yang dimana di sini NFP-nya berkurang dari yang sebelumnya ini 315.000, diperkirakan akan turun 265.000 ya. Dengan unemployment rate di sini tetap sebesar 3,7%. Lalu di sini untuk yang average hourly earning year of year diperkirakan akan turun, dan untuk yang month of month diperkirakan akan tetap. Lalu di malam harinya juga diikuti oleh Kanada, yaitu ada employment change sebesar 22.000 dari yang sebelumnya minus 39.000, dan tingkat pengangguran diperkirakan akan tetap 5,4%. Jadi kalau saya bisa bilang di minggu ini, lebih tepatnya di hari Jumat ini ya, teman-teman perhatikan kembali lagi ke 4 faktornya ini, yaitu ada pendapatan rata-rata per jam, NFP, dan tingkat pengangguran itu sendiri. Jika kayak kemarin ya di minggu lalu, hasil NFP-nya itu mix ya, hasil NFP-nya itu mix, maka gejolak di market itu tidak begitu banyak. Terkecuali nanti pada saat di tanggal 7 Oktober ini hasilnya bagus semua, yang dimana hourly earning year of year dan month of month ini hijau ya, melebihi perkiraan, lalu NFP ini di atas perkiraan, dan jika juga di atas dari angka sebelumnya, lalu tingkat pengangguran ini turun menjadi 3,6% misalnya, maka kemungkinan indeks dolar akan kembali bullish, dalam artian dia akan mulai kembali rally, mulai bangun lagi dari kondisi retracement-nya ataupun koreksinya, kembali lagi untuk mengambil posisi bullish seperti itu. Jadi di minggu ini bisa saya katakan setiap harinya itu ada news dari indeks dolar. Dari hari Senin ada ISM Manufacturing PMI, lalu dari Selasa ada Job Opening, lalu di hari Rabu ada ISM Service PMI, kecuali dari Kamis ya. Kamis tidak ada, karena akan langsung loncat ke hari Jumat di NFP ini sendiri. Ya, hati-hati di NFP dan unemployment rate, karena saya rasa di sini akan sangat ada gejolak market nanti. Ya. Oke, langsung aja kita akan lihat notes-nya, apa yang terjadi di minggu lalu dan kemungkinan dampaknya akan terjadi di minggu ini ya. Jadi yang pertama, di minggu lalu itu ternyata Jepang telah menghabiskan rekor hampir 20 miliar dolar untuk intervensi yang digunakan untuk mendukung yen. Seperti yang sudah saya katakan di analisa fundamental minggu lalu, yen itu diintervensi oleh pemerintah, yang dimana BOJ lakukan buyback terhadap mata uangnya sendiri dan menjual cadangan US dollarnya. Sebesar ini bisa dilihat sebesar 20 miliar US dollar. Itu rekor tertinggi, dari yang sebelumnya itu kalau nggak salah saya baca cuma 2 miliar seperti itu. Jadi kalau saya lihat dalam sekali intervensi kemarin yang di hari Kamis minggu lalu ya, hari Kamis minggu lalu jam 4 sore, itu ternyata intervensi yang dilakukan oleh Bank of Japan sendiri ternyata banyak menghabiskan dana cadangan dari US dollarnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan akan ada lagi intervensi, tapi seperti yang sudah saya katakan juga di minggu lalu, jika intervensi yang dilakukan ini bertolak belakang dengan apa yang sudah dinyatakan oleh kebijakan moneter, ya, kebijakan moneternya dari Bank of Japan, yang dimana akan tetap membawa suku bunganya minus 0,1, tetapi jika akan ada intervensi, maka intervensinya tuh bisa dibilang hanya bersifat sementara, ya. Hanya bersifat sementara aja, kecuali memang jika BOJ mulai ada
sikap untuk menaikkan suku bunga dan intervensi tetap dilakukan, maka otomatis yen akan menguat kembali. Seperti itu. Jadi, jika saat ini BOJ masih berpandangan dovish ya, karena suku bunganya tidak ingin dinaikkan, lalu adanya intervensi dari Bank of Japan itu sendiri, maka bisa dipastikan yen itu sekarang berada di tengah-tengah. Melemah juga tidak terlalu melemah, menguat juga tidak terlalu begitu menguat. Seperti itu. Ya, jadi itu untuk yen. Lalu yang kedua adalah RBA akan menaikkan suku bunga lagi sebesar 50 basis point yang tadi di bulan ini, yang dimana mendorong tingkat puncak ke yang lebih tinggi. Maksudnya ini adalah tingkat netral ya. Kalau teman-teman tahu, setiap bank sentral itu kan punya titik netral dalam menentukan suku bunga, ya kan? Bank sentral itu tidak akan secara serta-merta menaikkan suku bunga tanpa ada batasnya, pasti ada batasnya, seperti itu. Nah, untuk di Australia sendiri, kalau nggak salah batas di negaranya adalah suku bunganya mencapai 2,5%. Dan ternyata nanti pada saat di hari Rabu, ya dari Selasa apa hari Rabu tadi ya? Oh, dari Selasa ya, diperkirakan akan naik menjadi 2,85%, berarti sudah lebih tinggi daripada batas dari suku bunga di negaranya. Seperti itu. Jadi, kemungkinan memang nanti akan naik sebesar 50 basis point karena inflasi juga masih ada, seperti itu, inflasi masih ada, terus ini masih ada, semua masih ada. Maka cuma satu-satunya jalan adalah menaikkan suku bunga lagi sebesar 50 basis point. Oke, jadi itu untuk RBA. Lalu yang ketiga adalah inflasi zona euro mencapai rekor tertinggi di tahun 30 tahun sebelumnya, yaitu sampai ke angka 10%. Nah, di sini meningkatkan tekanan pada ECB untuk menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point di bulan Oktober. Jadi, nanti di bulan ini akan ada pertemuan ya ECB, saya lupa itu tanggalnya, kemungkinan di pertengahan bulan Oktober kalau nggak salah ya, akan ada ECB interest rate decision. Jadi saya rasa ketika inflasinya di sini masih tinggi, maka nanti pada saat ECB interest rate decision keluar, akan ada kenaikan suku bunga sebesar 75 basis point, dan sama seperti EBA, batas atas ataupun batas netral dari suku bunga akan naik. Kalau nggak salah itu untuk di Eropa itu batasnya adalah 1,5%, dan kemungkinan akan naik menjadi 2% di tahun ini. Seperti itu. Jadi, kemungkinan ECB akan menaikkan suku bunganya di bulan ini sebesar 75 basis point. Lalu yang terakhir adalah BOE mengintervensi dengan melakukan pembelian obligasi jangka panjang guna menstabilkan kembali nilai pasar akibat kebijakan fiskal oleh Menteri Keuangan sendiri. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi, seperti yang teman-teman tahu, pound sterling itu kan drop secara gila-gilaan di minggu lalu, di 2 minggu yang lalu, di hari Jumat, ya kan? Karena pernyataan dari Menteri Keuangannya, yaitu Menteri Keuangannya yang baru, yang dimana akan melakukan kebijakan pemotongan pajak guna untuk mendukung perekonomian di negaranya sendiri, yang dimana itu juga disetujui oleh Perdana Menteri baru Inggris, yaitu saya lupa namanya, Truss, itu lupa namanya saya. Jadi kebijakan fiskal tersebut berbanding terbalik dengan ataupun bertolak belakang dengan kebijakan moneter yang dilakukan oleh BOE. Karena inflasi yang tinggi, BOE melakukan kenaikan suku bunga. Contohnya seperti ini. Ketika BOE melakukan kenaikan suku bunga, ya kan, suku bunga itu naik, suku bunga bank itu naik, kan berarti kan diharapkan uang yang beredar di masyarakat itu kan balik lagi ke bank, ya kan, balik lagi ke bank, orang-orang berhenti belanja, bukan berhenti sih, mengurangi belanjanya,
sehingga inflasi akan perlahan-lahan turun kembali. Tetapi karena Inggris sendiri baru merasakan yang namanya ratunya meninggal, ya kan? Ratunya meninggal, sehingga perekonomiannya itu belum sepenuhnya pulih akibat COVID juga. Maka apa yang dilakukan BOE di sini, walaupun memang itu jalan satu-satunya untuk menurunkan angka inflasi, ternyata perekonomian di Inggris itu belum sekuat Amerika, yang mana walaupun The Fed itu menaikkan suku bunga secara jor-joran 75 basis point, ternyata perekonomiannya masih strong gitu kan. Ini berbanding terbalik dengan Inggris. Inggris menaikkan suku bunganya sebesar 50 basis point, ternyata dampak dari kenaikan suku bunga tersebut langsung terdampak di perekonomian negara Inggris tersebut, seperti itu. Jadi retail sales melemah, lalu yang lain melemah, pokoknya hampir perekonomian itu melemah, termasuk GDP-nya itu sudah minus, seperti itu. Oleh karena itu, kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan di Inggris yang juga disetujui oleh Perdana Menteri baru di Inggris, yang dimana adalah melakukan pemotongan pajak, ya kan? Dimana pemotongan pajak di sini tujuannya adalah untuk mendorong sektor industri yang ada di negara Inggris itu sendiri. Jadi, ketika bank sentral itu ingin kembali menarik uang yang ada di masyarakat guna untuk menurunkan angka inflasi, ternyata apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri dan Menteri Keuangannya itu berbanding terbalik. Malah mereka itu ingin uang itu tetap berputar di masyarakat karena perekonomiannya belum tangguh, seperti itu. Jadi oleh karena itulah di hari Jumat kemarin, Jumat 2 minggu lalu, kita melihat drop dari Inggris, atau uang Inggris itu drop, dan di hari Senin baru kita melihat dropnya lagi sekali, di mana dropnya itu terendah dari tahun 1985, seperti itu. Nah, ketika itu terjadi, akhirnya Bank of England ini mengalah, yang dimana Bank of England ini melakukan intervensi terhadap mata uangnya sendiri dengan cara melakukan pembelian obligasi jangka panjang. Jadi kalau teman-teman lihat di pair GBP ya, entah itu GBP USD, GBP Yen, GBP semuanya, termasuk Euro GBP. Untuk di GBP USD dan GBP Yen itu teman-teman lihat dari hari Selasa sampai di hari Jumat itu pasti mengalami kenaikan. Seperti itu. Itu karena Bank of England intervensi atau uangnya sendiri. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa sudah ada dua negara yang melakukan intervensi akibat adanya inflasi. Kalau yang pertama itu adalah Jepang. Jepang melakukan intervensi karena dolar Amerika Serikat yang terlalu kuat, ya. Karena ini sebenarnya resiko sendiri dari BOJ yang tidak ingin menaikkan suku bunganya. Dan yang kedua adalah England ataupun Inggris yang dimana Perdana Menteri dan Menteri Keuangannya itu ingin perekonomiannya berputar lagi, walaupun dengan risiko krisis yang akan terjadi di Inggris, yang dimana itu bertolak belakang apa yang dilakukan oleh BOE untuk menaikkan suku bunga, seperti itu. Jadi sudah ada dua negara yang melakukan intervensi terhadap mata uangnya sendiri ya, sudah ada Inggris dan sudah ada Jepang, seperti itu. Dan untuk di minggu ini akan ada berita NFP seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemungkinan ketika ada NFP tersebut, kedua mata uang ini, yen dan BOE yen dan pound sterling akan berpengaruh sangat signifikan, seperti itu. Dan di sini lagi satu saya ingin kasih tahu bahwa ada desas-desus, ada info bahwa banyak investor dan aset manager ingin mendorong mata uang pound sterling ini ke level parity. Ya, level parity-nya maksudnya adalah yang dimana 1 pound sterling sama dengan 1 dolar. Ini saya dapat info ini, yang dimana banyak investor, banyak aset manager, banyak spekulan menginginkan mata uang pound sterling ini jatuh ke level parity. Dan dimana sudah masuk ke level parity,
maka mereka akan jor-joran masuk dengan hampir 10 triliun US dollar. Itu sangat besar sekali untuk buyback di level tersebut. Ya, jadi ini saya kasih tahu sekarang di videonya ini, entah apakah level itu akan dijemput atau tidak, yaitu 1 pound sterling sama dengan 1 US dollar atau tidak. Ya, ini saya kasih tahu aja. Apakah akan ke sana harganya? Kita tidak tahu. Oke. Jadi sekian aja teman-teman untuk analisa fundamental mingguan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan langsung ke kolom komentar di bawah. Kita akan bahas bareng-bareng mengenai sudut pandang teman-teman. Oke, jadi sekian aja video analisa fundamental mingguan kali ini. Dan sampai jumpa di analisa fundamental mingguan minggu depan. Bye-bye.